Di Medan masih banyak, sedang banyak hujan, banyak yang banjir. Bagaimana di Jawa, Bapak Ibu? Aman. Semarang masih panas, Suster. Masih panas. Hujannya Medan cuma masih lebih rintik-rintik. banyak air curah hujan saya pikir dibanding Jawa. Semarang Timur hujan, Mbak. Oh, Semarang Timur. Di sini masih cerah, Bapak. selamat pagi Bu Ignasia. Sahabat 7 sudah hadir. Iya, Usaha 7. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Suster. Selamat pagi, Ibu. Di sini mendung juga, Bu, hujan. Oh, mudah-mudahan jaringan lancar ya Bu. Amin. Mudah-mudahan, amin, Suster. Amin. Karena kalau jaringan tidak lancar bisa sampai jam 3 kita nanti, Pak Suroto. Tidak, Suster. Padahal kita setuju. Nggak boleh ya, nggak boleh lewat. Ya, kita usul lebih awal loh, Suster. Iya, pastilah Bu. Di sini mudah-mudahan enggak mati lampu, Suster. Ah, iya Bu ya. Mudah-mudahan. Ya. Ini kurang satu, Suster, dari Iya. Esanto Mikael Usaba 5. Apakah kita mulai saja? Mungkin lebih bagus tunggu, kita Suster? mulai Bu, nanti toh mereka akan dapat giliran toh. Oh, siap. Ya, baik. Terima kasih, Suster. Saya mulai saja ya, Suster. Ya, Ini Bu, kurang ya. satu. Baik, saya ucapkan ya selamat datang. Selamat pagi yang kami hormati Suster Romana Pane, selaku coach kita, Pak Ibu, Kepala Sekolah dan Instruktur Sekolah. Selamat pagi, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, berkah dalam, salam damai Kristus beserta kita semua. Salam sehat selalu, Suster Bapak Ibu. Sehat ya, walaupun di hari Minggu. Ya. Sudah misa online mungkin di sana, Suster Bapak Ibu? Offline, maaf. Offline ya, tapi Offline. saya ambil yang misa sore. Kami kalau di malam ini kami ada 4 misa, misa sore Sabtu, misa pagi jam 8, misa lalu jam 11, nanti jam 5. Sudah Saya ambil offline jam berarti ya, Suster Bapak Ibu, iya, sepertinya. Iya. Untuk memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin saya boleh minta tolong Ibu Retno Yuliani untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Bu Dista untuk kesempatannya ini pagi ini untuk memimpin doa. Ya. Suster, Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mohon bimbingan Tuhan agar kegiatan kita pagi ini dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena pagi hari ini Engkau telah memberikan hari yang cerah, telah memberikan kesehatan bagi kami semuanya, dan tentunya Engkau telah memberikan kebahagiaan bagi keluarga masing-masing sehingga kami boleh berada di ruang Zoom ini. Bapak, bimbinglah kami, dampingilah kami supaya kami dapat melaksanakan kegiatan hari ini dengan baik dan lancar, sehingga kami dapat berdiskusi dengan baik dan pada akhirnya kami akan mendapatkan hal-hal yang baik yang dapat memperkembangkan sekolah kami masing-masing secara khususnya dan memperkembangkan sekolah Katolik secara umum. Kami percayakan kegiatan ini ke dalam tangan-Mu dan kami percaya bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik pada kegiatan kami ini. Semua ini kami panjatkan kepadamu Bapa dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya, sebelum kita memulai, kita juga akan menyanyikan dalam hati lagu Indonesia Raya. Maka saya boleh minta tolong untuk FOH memutarkan lagu Indonesia
saja tegak ya, Suster, Bapak Ibu, tidak perlu berdiri. Terima kasih ya. Untuk selanjutnya kita sepertinya perlu yel-yel ini biar semangat kita meluber-luber di pagi ini ya, Suster ya, Bapak Ibu semuanya. Masih ingat dengan yel kita luber? Semoga masih ya gerakannya masih juga supaya menambah semangat kita di pagi ini. Ya, saya boleh minta tolong untuk men-sharekan luber yel-yel. Ya. Mari kita bersama-sama. Luber, 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 luber. Literasi unggul berkarakter. Yes! Yes. Sekali lagi, lebih semangat. Luber, luber, luber. Literasi unggul berkarakter. Yes! Yes. Baik, terima kasih. Ya, sebelum saya waktu sepenuhnya saya serahkan ke Suster, mungkin saya bisa jelaskan sedikit untuk pertemuan kita pagi ini. Jadi nanti memang diberikan waktu sampai pukul 1 siang, tapi kalau memang sudah dirasa cukup, boleh diakhiri seperti itu dengan kesepakatan bersama. Nah, hari ini kita akan berdiskusi kembali, sharing kembali, sampai mana perjalanan naskah akademik kita, bagaimana cara kita menggali core value, keutamaan, 7 unsur budaya, bagaimana kita masukkan ke naskah akademik nanti. Nah, mungkin Bapak Ibu, jika sudah ada yang hampir selesai naskah akademiknya, bisa di-sharingkan di sini, supaya kita menimba ilmu bersama, begitu. Mungkin budayanya, karena ini dari 3 yayasan sepertinya ya, Suster ya, ada di sini, mungkin nanti bisa saling memberi inspirasi dan motivasi, saling mengisi, biar meluber-luber naskah akademiknya seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Suster. Monggo Suster untuk bisa dipandu diskusi. Baik, terima kasih Bu Diska. Terima kasih Suster. Oke. Ya, sama-sama Suster. Ya. Baik para Bapak dan Ibu, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa pada FGD 1 ini memang tugas kita yang harus kita selesaikan adalah membuat naskah akademik berkaitan dengan nilai-nilai core values kita ya, core values dan juga
yang sudah kita gali dari mungkin budaya sekolah, budaya masyarakat di sekitar kita, termasuk dari segi profil sekolah kita, apa kebutuhan sekolah kita. Dan jadi itu yang akan kita lihat hari ini. Bagi sekolah-sekolah yang mungkin sudah sangat maju, mungkin kami mohon ya dengan murah hati kita saling menolong satu sama lain. Mungkin ada sekolah yang masih agak kesulitan dan kita masing-masing bisa menjadi bisa berbagi juga. Pemahaman kita tentu mempunyai tingkatan masing-masing dan kemampuan kita untuk bergerak pastilah punya kecepatan yang berbeda. Maka untuk hari ini, mari kita saling berbagi. Saya secara pribadi merasa ini adalah satu rahmat yang luar biasa untuk kita sekolah-sekolah Katolik yang bisa bergabung di seluruh Indonesia. Sebagai kita menjadi satu keluarga yang saya pikir bisa kita saling menolong, saling berbagi satu sama lain untuk sekolah kita ini, sekolah Katolik yang tercinta ini, untuk mengembangkan nilai-nilai yang ada dalam gereja kita. Kita meyakini bahwa nilai-nilai sekolah-sekolah Katolik itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan yang harus kita gali bersama, dan kemudian akan kita sebarkan kepada semua orang yang kita layani pertama. Kemudian nanti orang-orang ini akan menyebarkannya juga kepada orang-orang di mana mereka berada. Inilah profil lulusan yang kita harapkan. Maka supaya ini menjadi profil lulusan kita memang mesti mempersiapkan segala sesuatu sehingga itu bisa dicapai. Baik para Bapak dan Ibu, saya merasa tergerak bahwa hari ini kita akan mencoba memulai dari daerah Kalimantan. Ada 2 sekolah yang sudah bergabung dengan kita, maka kita mencoba memberikan kesempatan yang pertama kepada mereka. Mudah-mudahan jaringan tidak ada kendala sehingga acara kita bisa kita selesaikan pada waktu yang kita inginkan bersama. Oke, baik Ibu, Bapak, kita akan mulai dulu dari SMP Usaba. Ibu Sudarni, silakan Ibu. Masih mute Ibu. Oke, sebentar saya sebelum ke Ibu Sudarni, mohon maaf sebentar saya mau share screen dulu. Bapak Ibu masih ingat kemarin ketika kita mau menutup di akhir pertemuan kita FGD 1 bersama dengan narasumber, ada pesan dari Mas Hendy bahwa ini memang harus kita lihat dulu apakah kita sudah menangkap persisnya apa yang menjadi tugas kita. Kita berharap sih kita sudah menangkap, tetapi barangkali ada yang belum persis supaya kita bisa tertolong. Jadi saya share screen dulu ya Mbak Dista. Boleh Suster, silakan. Oke. Sudah Iya. bisa ya. Apakah sudah lihat Bapak Ibu? Sudah terlihat. Nah ini dia. Jadi ini yang harus kita buat ya. Dokumen dimensi ide itu yang harus kita kerjakan sampai pada FGD ini. Kalau untuk FGD berikutnya kita sudah mulai masuk kepada bagaimana ini kita masukkan di dalam kurikulum ya. Jadi kekuatan yang disejarahkan memang supaya ini bisa menjadi sejarah yang akan dilihat, yang akan dikenang, yang akan bisa menjadi dasar bergerak generasi kita kemudian, ya kita harus bagaimanapun kita harus membuat dokumentasinya. Kita dokumenkan apa yang menjadi ide kita bersama untuk di sekolah kita. Nah ini dia, jadi kita bertolak dari kehidupan nyata sekolah. Kemarin kita sudah menggambarkan profil sekolah kita itu seperti apa, masyarakatnya seperti apa, siswa-siswa kita itu berasal dari latar belakang yang seperti apa. Itu harus kita tahu. Mungkin ada yang sudah membuatnya dalam profil sekolah. Kalau kemarin ada juga misalnya ada yang di sekitar pasar. Nah, seperti itu semua akan mempengaruhi itu. Kemudian nilai-nilai inti kongregasi, keuskupan, nilai pelindung yayasan, nama pelindung yayasan, nama pelindung sekolah. Nah, seperti itu. Kemudian masyarakat
Itu kemarin soal budaya, saya masih ingat pertanyaan kepada narasumber, dari narasumber kepada Pak Arianto ya, Pak Arianto yang tentang budaya pasar apa tuh kemarin? Pasar Peterongan sih. Pasar Peterongan ya Pak ya. Nah seperti itu. Kemudian misalnya dari Pak Agung kemarin saya pikir sempat dikatakan apa nama kesenian yang di sana Pak, kesenian yang kemarin sempat hanya belum, saya pikir yang kemarin itu belum disebutkan nilai-nilai yang mana yang persis mau diangkat, karena dari setiap kesenian itu ada nilai-nilai yang baik, yang indah, yang baik sekali untuk kita kembangkan. Maka perlu kita sebutkan nilai itu supaya nanti kita bisa membuatnya di dalam mungkin membuat KD apanya seperti itu, lalu indikator pencapaiannya seperti itu, lalu bersumber pada kebutuhan anak, konseptual, ruang dan waktu. Kalau kita lihat sekarang itu waktunya apa sekarang, kebutuhannya seperti apa, dengan masa sekarang, tantangan yang sekarang apa yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Kemudian minatnya apa, minat anak-anak yang ada di sekolah kita, bakatnya anak-anak. Kemudian perkembangan psikologisnya seperti apa. Ada tugas perkembangan menurut psikologi dari Harlock itu misalnya ada. Kalau remaja itu tahap perkembangannya seperti apa. Nah, lalu kulturalnya. Lalu berdasarkan pengalaman kurikulum sebelumnya. Jadi saya masih ingat dikatakan bahwa misalnya seorang guru itu harus membawa RPP ke kelas. Lalu dia membuat oretan-oretan. Itu mungkin cara yang hari ini tidak sesuai ternyata untuk kelas ini. Lalu dengan itu dia membuat yang baru. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang harus kita lihat para Bapak dan Ibu saat ini untuk mempersiapkan kurikulum apa yang akan kita buat nanti. Nah, seperti itu. Lalu, ini dia, landasan kurikulum spiritualitas. Tentunya ini ada kaitannya nanti dengan nilai-nilai pendiri, nilai-nilai kongregasi, nilai-nilai mungkin dari gereja, kalau dari Kalimantan kemarin mungkin dari moto Bapak Uskup ya Bu ya, yang ada lalu ada tuaknya itu ya. Kemudian sosiologis, antropologisnya seperti apa, tentu profil sekolah, profil orang tua apa, kemudian budaya setempat, itulah ini sosiologis, antropologis, kemudian kebijaksanaan atau filsafat pendidikan, lalu ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, psikologis. Inilah yang harus kita coba buat menjadi apa ya, menjadi narasi, menjadi dokumen yang akan melandasi kita nanti sehingga kita menjadi kuat dalam mungkin mempertahankan atau berargumen tentang sekiranya nanti ada pertanyaan dari dinas, kita sudah ada dasar kita, dasar ilmiah untuk mengatakan ini loh kurikulum kami. Nah, seperti itu. Memang bukan hanya untuk kepentingan dinas, tetapi pada hakikatnya memang kita mesti mempunyai dokumen yang resmi, dokumen yang baik, yang memenuhi kriteria untuk bisa bergerak dalam pendidikan kita ini. Maka itu para Bapak dan Ibu, kiranya sudah jelas untuk kita apa yang diminta kepada kita pada FGD ini. Nah, sekarang kami berikan kesempatan, kami persilahkan kepada Ibu Sudarni dari Usaba 8 untuk menyampaikan, membagikan kepada kita apa yang sudah dibuat. Nanti kita bisa saling berbagi ide, saling menyumbangkan ide, bukan hanya dari saya, para Bapak dan Ibu. Saya yakin para Bapak dan Ibu ini sudah banyak pengalaman, sudah banyak makan garam dalam pendidikan, dalam kepemimpinan sekolah, maka saya mengharapkan kita semua juga saling berbagi. Ya, demikian, silakan, kami persilakan kepada Ibu Sudarni. Oke, baik, selamat pagi, Suster. Ya, selamat pagi, Ibu. Baik, sebelumnya saya minta maaf, Suster, saya belum siap. Sebetulnya juga posisi saya ini menggantikan kepala sekolah.
Nah, tadi makanya saya bilang, suster mohon maaf saya belum siap. Nanti kalau misalnya boleh ada teman-teman yang lain yang lebih dulu, nanti apa yang bisa saya sampaikan, nanti saya sampaikan. Mungkin saya tidak akan menyampaikan dengan slide atau dalam bentuk PowerPoint, tapi apapun yang memang saya nanti ketahui dengan sekolah kami nanti akan saya sampaikan. Karena sebenarnya saya adalah wakil kurikulum, tapi saya ini baru sekitar 1 tahun menjadi wakakurikulum. Kemudian basic latar pendidikan saya juga bukan seorang pendidik, tapi saya ini dalam tahap belajar, suster. Jadi kalau misalnya nanti ada teman-teman yang lain yang lebih dulu menyampaikan apa yang disampaikan hari ini, nah mungkin saya nanti juga bisa belajar supaya nanti saya juga bisa menyampaikan apa yang ada di sekolah kami. Mungkin begitu dulu ya, suster. Oke. Ibu, boleh saya tahu, mohon maaf ya Bu ya, kepala sekolah di mana Bu? Kepala sekolah di mana? Beliau sedang ada kegiatan, suster. Oke. Yang ikut diklat kemarin siapa Bu? Yang pertama kalau kepala sekolahnya memang beliau, kemudian yang kurikulum itu memang saya, suster. Kemudian posisi saya digantikan oleh guru. Oh, jadi Ibu tidak ikut diklat? Saya hanya ikut diklat yang instruktur kurikulumnya, suster. Oke. Ya. Baik Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Oke. Usaba 8 tadi saya lihat sudah datang ya Bu ya, Bapak. Katanya tidak bagus apa itu. Apa namanya? Kepada Usaba 8 mungkin kami persilahkan. Yang masuk fungsi B-nya. Usaba 8. Tadi Ibu Sudarni kayaknya Usaba 8, suster. Oh iya, Usaba 7 maksud saya. Usaba 7. Mohon maaf, saya mungkin ini kelihatan ada yang salah kamar. Suster Finansia, FCJM, salah kamar kah? Salah kamar gitu. Tidak, suster, hanya saya ikut mendengar. Oh baik. Terima kasih. Oke. Ya, suster. Silakan Ibu Ignasia. Ya, terima kasih, suster. Ya. Dengar ya, suster ya, suara saya ya, jelas ya? Jelas Ibu, jelas. Oh ya, oke, terima kasih, suster. Kami dari SMP Usaba 7, ini menjelaskan sedikit tentang kurikulum yang akan kami kembangkan sesuai dengan yang sudah kita ambil di diklat kemarin. Kemudian kami sudah membentuk tim kemarin untuk pembentukan kurikulum kita tetapi itu belum lengkap, suster. Timnya belum lengkap karena kemarin kami juga harus melibatkan mereka yang dari tokoh adat di masyarakat, suster. Karena kemarin itu kan karena kami di tim kurikulum dari sekolah, dari kepala sekolah, kemudian guru-guru untuk menyesuaikan kurikulum ini dengan adat di sekitar sekolah kami ini. Jadi kami itu mengambil salah satu tokoh adat yang ada di daerah kami, suster. Iya. Nah, kemudian untuk sekolah kami, seperti yang sudah dijelaskan oleh kepala sekolah kami kemarin, Bapak Stepanus Heni ya, suster ya. Ya. Bapak Stepanus Heni, bahwa kami itu untuk sekolah kami mengadopsi dari perkataan Bapak Uskup kemarin, karena juga satu yayasan dengan Ibu Sudarni, ya, maka kami itu mengambil istilah tuak. Mungkin suster tahu ya, tuak itu apa ya, suster ya? Kalau tuak maksudnya macam mana Bu? Tuak itu kan Tuhan adalah kasih ya. Ya, tuak itu sebenarnya, suster, jenis minuman. Oh ya, minuman. Jelas kalau itu saya minum juga, sudah pernah minum juga Bu. Sudah pernah ya, suster ya. Minuman yang biasa dipakai di acara adat kami, suster. Oke Bu. Ya, nah makanya dari situ kami ambil, kemudian istilah tuak itu juga Tuhan adalah kasih oleh Monsinyur ya.
Nah, maka istilah itu kami ambil, suster, untuk menyesuaikan dengan situasi adat di sekitar kami. Nah, Tuhan adalah kasih itu kan dalam bentuk perjumpaan kasih waktu itu masuk ke daerah pedalaman sini di Randau, daerah posisi sekolah kami ini, suster. Dia dalam bentuk klinik kesehatan, pendidikan, kemudian juga dari paroki dan gereja. Nah, di sini lebih fokus pada pendidikan. Sekolah kami itu sudah membentuk tim dan sudah mulai kemarin membentuk. Jadi diawali dengan pembiasaan yang ada di sekolah kami, suster. Pembiasaan yang kami ambil itu yang pertama kan terutama itu kan kalau seragam sudah jelas ya, suster, seragam sudah jelas. Pembiasaan, kemudian pembiasaan yang berkaitan dengan religius. Religius itu setiap pagi kita masuk berdoa, kemudian jam 12 siang kita mengadakan Angelus, ya, doa Angelus. Nah, sebenarnya kebiasaan ini sudah kami terapkan dari beberapa tahun yang lalu, hanya saja belum terdokumentasi, suster. Ya, belum terdokumentasi seperti yang harusnya sekarang harus dimasukkan dalam nilai-nilai budaya kita di sekolah. Nah, kemudian pembinaan iman, suster. Pembinaan iman itu kami lakukan itu biasanya anak-anak sekolah itu pergi ke gereja setiap hari, misalnya Jumat. Mereka biasa mengenal alat-alat liturgi. Alat-alat liturgi yang ada di gereja, suster, itu masuk dalam religius. Kemudian pada waktu bulan Maria itu kami mengadakan ziarah ke Gua Maria yang dekat dengan lokasi sekolah. Itu ada beberapa lokasi, ada beberapa Gua Maria yang dekat dengan lokasi sekolah, suster. Nah, kemudian aksi Natal dan Paskah. Aksi Natal dan Paskah ini kami lakukan. Nah, setiap mau Paskah, misalnya Paskah, kami melakukan kegiatan kebersihan lingkungan dan sebagainya. Itu. Nah, kemudian kemarin juga sempat sebelum pandemi kami sudah mulai melaksanakan ada yang dinamakan Hari Usaba, suster. Nah, Hari Usaba itu kami laksanakan setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu, Hari Usaba. Jadi di situ kami memilah anak yang mempunyai hobi dan bakat tertentu. Jadi dari Hari Usaba, hari Sabtu minggu pertama misalnya kami melaksanakan budaya bersih-bersih. Jadi budaya bersih-bersih itu dari lingkungan sekolah sampai ke luar lingkungan sekolah, langsung ke gereja atau ke masyarakat, itu, suster. Nah, kemudian hari Sabtu itu juga untuk Hari Usaba itu kami melaksanakan pertanian. Jadi mereka belajar berkebun dan sebagainya. Nah, setelah itu di minggu berikutnya kami melaksanakan misalnya Hari Usaba dengan melaksanakan kebersihan dengan terjun langsung turun ke masyarakat. Misalnya dengan bersih-bersih parit di sekitar lingkungan masyarakat. Nah, itu Hari Usaba itu sebelum masa pandemi, suster. Sebelum masa pandemi. Nah, itu sudah kami laksanakan. Kemudian ada juga aksi sosial, suster. Aksi sosial yang kami lakukan, aksi sosial Usaba. Misalnya mengunjungi orang sakit, itu kemudian yang terutama mereka yang pernah mengabdi di Usaba, suster. Mereka yang pernah mengabdi di Usaba, itu biasanya kami kunjungi, kami datangi ke rumah, ya, mereka yang sakit, yang sudah tua, yang tidak bisa lagi bekerja. Jadi di situ kami melaksanakan aksi sosial, ya. Kemudian aksi sosial juga biasa, suster, kami lakukan seperti di tanggal 2 November kemarin. Di tanggal 2 November itu kan kita memperingati Hari
arwah ya Suster ya. Ya, Hari ya. arwah itu kita melaksanakan bersih di lokasi perkuburan. Di sana kita melakukan aksi bersih-bersih di lokasi perkuburan. Itu untuk nilai religiusnya. Kemudian yang lainnya Suster, untuk dari itu semua, itu kami ambil nilai-nilainya itu termasuklah mencakup religius, beriman, berbudaya, peduli, lingkungan, kebersamaan, atau gotong royong, dan bertanggung jawab. Itu harapan kami Suster kepada anak-anak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Besar harapan kami untuk mendapatkan pencerahan dari Suster dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Suster. Oke. Terima kasih Bu Ignacia. Jadi memang tentunya sudah banyak yang dibuat oleh sekolah Usaba 7 dalam praktek. Ya kan Bu? Nah, hanya supaya ini memang benar-benar bisa harus didokumenkan dia. Misalnya kan ya istilahnya ada kajian ilmiahnya seperti dikatakan. Tadi Ibu memang mengatakan belum soal budaya belum ya Bu ya? Karena harus mengundang tokoh budaya tokoh budaya atau tokoh adat yang ada di sekitar kami, Suster. Oke, tapi maksud saya dari sekolah sendiri, dari sekolah guru-guru kita, mungkin tim pengembang kurikulum kan sebenarnya orang-orang kita juga maksud saya, yang hidup dengan budaya yang sama. Tapi kan maksud saya minimal sudah ada sedikit dituliskan bahwa nanti itu akan dikembangkan lagi, misalnya kita wawancara dengan tokoh-tokoh adat kita itu mungkin pengembangannya seperti itu. Tapi minimal, kalau kami, misalnya saya permisi Bapak Ibu, saya mau mengatakan dulu sedikit mengenai kami di budaya Batak, ya kan. Kami mengatakan ada Dalihan Natolu itu falsafah Batak yang sedang kami coba ambil. Kami sudah mulai cari-cari buku untuk bagaimana mendukung ini supaya memang nanti memenuhi kriteria bahwa dia kajian ilmiahnya seperti itu. Jadi katakanlah apa budaya masyarakat di Dayak ya Bu ya, Kalimantan Barat tadi itu Bu ya. Ya, Kalimantan Barat, Dayak. Ya. Jadi apa yang mau kira-kira diambil oleh sekolah? Ya, seperti itulah. Jadi kalau kami yang dikatakan Dalihan Natolu itu kami ambil. Jadi ada istilahnya Dalihan Natolu itu artinya tungku, 3 tungku yang berdiri, yang harus 3 kakinya dia berdiri harus sejajar supaya dia bisa bagus berdiri. Nah inilah, lalu ada nanti dalam Batak itu ada Dalihan Natolu, ada hula-hula, itu satu, hula-hula itu yang harus dihormati, katakanlah pihak pemberi, kalau dalam pernikahan ya, pernikahan misalnya pihak pemberi istri itu loh, itulah hula-hula yang harus dihormati. Kemudian ada manat mardongan tubuh, jadi yang orang-orang yang satu marga itu dia harus hati-hati bergaul dengan ini. Kemudian ada yang namanya elek marboru, kepada anak perempuannya dan suaminya misalnya seperti itu. Orang harus elek namanya itu berarti harus sabar, harus mengayomi. Nah, seperti itulah. Itu yang akan misalnya kami angkat misalnya di sini ada seperti itu. Tapi kan nilai-nilai itu harus kita sebutkan seperti apa. Lalu nanti bagaimana itu nanti akan kita terapkan dalam pendidikan kita. Tentu harus ada lagi penggalian, barangkali wawancara dengan tokoh-tokoh budaya. Tapi sudah banyak juga jurnal-jurnal atau buku-buku yang ditulis perihal budaya ini. Nah, seperti itu. Jadi kita akan membuatnya menjadi dokumen resmi di sekolah kita, sehingga ini menjadi dasar yang kuat bagi kita di dalam membuatnya nanti dalam pengembangan kurikulum kita. Jadi harus ada dalam bentuk dokumen dia, Bu. Iya, ya.
Barangkali dari Bapak Ibu dari yayasan lain mungkin bahkan mungkin Usada 5 sudah datang, Usada 5 belum datang. Karena kita kan bisa saling memperkaya satu sama lain. Mungkin ada yang mau menyumbangkan ide seperti itu, Bapak Ibu dipersilakan. Menyumbangkan pemikirannya. Atau mungkin ada pertanyaan dari Ibu yang bisa kami jawab atau dijawab oleh para Bapak dan Ibu yang ada di sini. Kita kan istilahnya kita mau gotong royong ini, mau saling membantu satu sama lain. Selamat pagi, Suster. Ya, Bu. Saya punya pertanyaan ini, Suster. Mohon izin untuk bertanya. Ibu terkait dengan Ibu Astri dari SMP Yohanes. Oke. Iya. Ibu Astri. Iya, Suster. Terkait dengan dokumen tadi tentang analisis sosial budaya itu, apakah Suster punya format atau bagaimana kami harus melaksanakan penelitian itu, Suster? Penelitian. Apakah dalam bentuk angket atau bagaimana kita sebarkan ke siswa atau ke wali murid atau masyarakat sekitar, begitu, Suster? Soal budaya, Bu? Iya. Saya pikir bukan, kalau budaya kan pasti kita ke ahli-ahli budaya. Oh ya. Kalau ke siswa ke angket pastinya nanti ke profil dia, Bu. Oke. Siswa dan orang tua baru mungkin nanti soal bakatnya, soal minatnya, itulah yang ke siswa kan. Tapi kalau budaya itu kan pasti kita harus bicara kepada ahli-ahli budaya, atau kemudian kita mencari buku-buku yang berbicara tentang budaya itu. Oh ya, baik, Suster. Kemudian untuk format penulisannya itu kita rangkum dalam tulisan atau dokumen video atau bagaimana? Sebaiknya dalam tulisan, Bu. Oh ya. Iya, karena istilahnya kayak kita membuat penelitian tesis, skripsi, ya kan? Seperti itu. Sehingga orang bisa membaca, bahkan nanti bisa merujuk juga. Inilah nanti juga menjadi kekuatan kita untuk mungkin sekiranya, ini kan kurikulum kita nanti, kurikulum kita, dan yang mungkin harus akan kita sampaikan kepada Dinas Pendidikan juga. Iya, betul. Sebagai latar kita, kenapa kita membuat seperti ini kurikulum kami? Ini loh, nilai-nilai budaya seperti ini ya, seperti itu, Bu. Oh ya, berarti itu nanti dimasukkan ke latar belakang ya, Suster ya, rasionalitas. Di Bu, ya. Kan ada nanti, biasanya kan ada tinjauan landasan-landasannya, misalnya ada landasan spiritualitas, ada landasan sosial budaya, ada kemudian ada landasan dan kebijaksanaan pendidikannya apa, filsafat pendidikannya seperti apa. Seperti itu. Ada landasan ilmu pengetahuan teknologi, kemudian landasan psikologis, kan ada seperti itu, Bu. Iya, baik. Terima kasih. Oke, Bu. Terima kasih banyak, Suster. Selamat pagi. Oke, Bu. Selamat pagi, Bu. Saya boleh bantu jawab, Suster? Silakan, Bu Dista. Oh ya. Iya, mungkin sedikit menjelaskan Ibu Astri dan Bapak Ibu yang lain. Nah, ini kan tagihan kita adalah naskah akademik, begitu. Nah, naskah akademik itu kan berisi tentang budaya kita, kemudian core value kita. Nah, bagaimana cara kita menemukan? Nah, cara kita menemukan itu kan bisa dari wawancara warga setempat, kemudian dari sejarah, kemudian dari berdirinya sekolah itu dari mana. Nah, itu digali, kemudian dinarasikan secara ilmiah melalui naskah akademik yang nanti akan menjadi pondasi kita untuk membuat hidden kurikulumnya, begitu. Jadi nanti itu menjadi hidden kurikulum, kemudian nanti di FGD kedua akan dikembangkan, ada pengembangan kurikulum dan desain instruksionalnya, begitu, Suster. Bapak Ibu ya, Suster ya. Semoga bisa dipahami. Iya, terima kasih Bu Dista. Iya, sama-sama Ibu, Suster ya. Suster, Bu. Oke, silakan Pak Suroto. Ya. Jadi kalau saya melihat apa yang sudah dikerjakan rekan-rekan, itu salah satunya pengambilan dasar dari landasan persiapan di naskah akademik itu untuk sejarah, sosial dan sebagainya, mengambilnya dari buku sejarah Yayasan PAK. Oke. Yayasan PAK sendiri dan juga yang diturunkan ke buku pedoman kerja.
itu apakah sudah bisa menjadi landasan yang itu bagian dari arti sebuah ilmiah untuk kita membuat landasan catatan untuk persiapan kurikulum kita ini. Saya nanti boleh yang Bapak yang lain Pak ya, bisa juga kita saling memperkaya, karena saya sungguh sadar I am not the expert. Ya, saya bukan ahli. Tapi saya kemarin waktu Pak Heri mau ngomong-ngomong itu kan saya kepengen kapan dia punya waktu sekolah kami, kebetulan kan dia di Semarang. Iya. Karena sekolah-sekolah Marsudi ini sudah dikumpulkan dengan banyak sekolah itu, kami kan yang dari Yayasan PAK kan kadang-kadang ya nyelonong ikut di FGD tadi seperti salah kamar, salah apa, begitu itu dalam rangka kami mencari-cari, mendengarkan dari sana sini seperti itu. Iya. Maka saya kepingin suatu saat saya akan dapuri sendiri itu Pak Heri untuk mendampingi kami, karena kemarin rekan-rekan Pak, kalau kita itu hanya ketemu di virtual terus seperti itu orang marem. Sekali tempo Pak Heri atau Mas Hendi, kelihatannya Mas Heri ya, yang rekan satu angkatan saya, kita ketahui mana sudah menyediakan. Saya mau cari waktu, butuh berapa jam, hari apa untuk mereka mendampingi yang kami di dekat di Semarang seperti ini. Harapannya seperti itu, karena apa? Kami kepingin rekan-rekan guru semuanya. Saya tidak ingin terlalu memberatkan di tim kurikulum ini. Para instruktur ini juga merasa berat, karena yang action adalah mereka dan Bapak Ibu guru. Saya selaku kepala sekolah kan mengawal bahwa pelaksanaan ini jalan dan betul-betul real sampai ke proses ke anak dengan produk anak-anak yang punya profil pelajar Pancasila seperti apa yang diharapkan di dalam program ini. Itu yang perjalanan sekian hari waktu ini kami seperti itu. Makanya kan kalau kami dilaksanakan di hari Minggu ini, yaitu rekan saya Bu Astri itu yang muncul dengan di belakangnya kadang-kadang anak putranya itu kadang-kadang terjaring jaringan yang terhambat, apalagi yang dari Kalimantan. Kami kadang-kadang juga kesulitan. Lah mumpung yang dekat itu kan ini juga perlu kapan panitia untuk bisa mengatur. Jangan, kalau di sekolah paling tidak jaringan akan lebih aman. Nah, kalau Minggu kami harus mengadakan seperti ini kan berarti kami harus di rumah. Betul Pak. Kadang-kadang ya itu tadi tandanya rekan-rekan saya itu digeliputi oleh anak-anak yang bagian dari cucu-cucu saya itu kan. Jadi supaya mereka juga ada kesempatan ini di forum kami sampaikan juga perjalanan kami mempersiapkan, kami siap untuk bergerak ke sana. Tetapi karena jadwalnya kok ada Minggu dan sebagainya kan menjadi catatan kami juga harus memberkatkan, karena kekuatan dari keluarga itu menjadi juga kekuatan kinerja di tempat tugas kita untuk itu saja catatan kecil saya. Oke, baik Pak, baik, terima kasih Pak. Ya, kita seperti yang dikatakan dari konsorsium memang untuk periode 3 bulan ini ya barangkali kita harus berdarah-darah lah ya. Tidak ada istirahat. Hari merah pun kita pakai, hari Minggu pun tidak harus kita pakai seperti itu. Tapi untuk cita-cita kita bersama, kita mengetahui persisnya kenapa kondisinya menjadi seperti ini. Kita tahu, maka ya mungkin mari kita berlapang dada. Mudah-mudahan kita sehat, itu saja yang kita harapkan mungkin sampai nanti. Ya Bu Dista. Jadi ya, tadi Pak Suroto tadi mengatakan dari sejarah sekolah ya Pak ya. Masih mute Pak. Mic-nya belum. Spiritualitas dan sosial budaya kami melihat dari sana perjalanan yayasan kami sampai panti asuhan sampai bergerak di sekolah itu menjadi ada muncul di sana, dan di sana terlibat para misionaris baik itu Romo-Romo Yesuit zaman Belanda sampai juga buder-buder Kongregasi Santo Aloysius maupun buder-buder FIC yang juga masuk di dalam konsorsium ini yang mengelola kami. FIC itu kami dibantu di posisi di STM PT Karangpanas dengan latar belakang anak-anak kami yang anak-anak dari panti asuhan, anak-anak yang kondisi latar belakang orang tua keluarga yang itu kan
kita harus mempersiapkan anak-anak itu harus sekolah, selesai sekolah sesegera mungkin bekerja. Makanya kan kami ada SMK, STN, IPT Karangpanas itu juga yang membidani adalah Buderyos FIC itu yang saat ini juga masih sehat, berbelanda masih sehat, sering ke tempat kami untuk melihat perkembangannya di sana. Itu bagian perjalanan SMP Yohanes 23. Tahun 62 kami lahir, tanggal 70 kami ada STM-nya di dalam rangka menyikapi lanjutannya seperti itu, termasuk ada SMA di tahun 80. Nah, itu ada di dalam sejarah buku perjalanan Yayasan PAK dan bagian di dalamnya ada SMP Yohanes. Oke, baik Pak. Kalau saya secara pribadi, saya merasa itu sesuatu yang penting kita masukkan. Mengapa? Karena itu pasti melahirkan nilai tertentu untuk kita terus hidupi di sekolah kita. Tapi kembali nanti, tadi seperti Bapak sudah mengatakan, mungkin suatu saat nanti akan bertanya kepada orang yang, kepada narasumber kita yang sangat ahli di situ. Saya pikir baik juga kalau itu ditanyakan. Tapi saya secara pribadi merasa bahwa itu penting sekali masuk dalam dokumen kita. Kami juga masukkan itu di latar belakang spiritualitasnya, latar belakang spiritualitas tadi. Karena bagaimanapun para misionaris itu atau orang-orang yang kita layani lebih dulu di sekolah itu pasti itu punya nilai-nilai tertentu yang ingin diwariskan sehingga sekolah ini bisa masih berjalan sampai hari ini. Begitu Pak. Ada tanggapan, atau tambahan dari Bu Dista atau Bapak Ibu yang lain? Sepertinya saya belum, Suster. Mungkin Bapak Ibu yang lain. Ada dari Bapak Ibu yang lain. Sepertinya Bapak Ari raise hand, Suster, sepertinya tadi. Pak Arianto. Ya. Silakan Pak Ari. Baik, terima kasih Suster Bu Dista, terima kasih. Iya. Begini Suster, saya tidak pengen menebar pesimisme ya, tidak menebar pesimisme, tapi hanya menyampaikan realitanya saja. Ya. Tadi Bu Dista menyampaikan muaranya kita diminta untuk membuat naskah akademik ya. Iya. Naskah akademik itu nanti pada waktu FGD 2. Ya. Atau nanti muara atau setelah IHT. FGD 1 Bapak ini, FGD ini. Enggak, maksud saya hasil naskah akademik itu nanti diharapkan ada atau jadi itu pada waktu FGD 2 atau IHT atau kapan? FGD ini Bapak, jadi ini kita masih dalam diharapkan sedang proses karena nanti di FGD 2 nanti itu akan menjadi pondasinya begitu. Jadi menjadi pedoman. Kalau naskah akademik itu kan sesuatu yang bukan main-main ya. Bukan main-main, saya yakin bukan main-main. Pasti ada telaah sumber-sumber akademik, kemudian barangkali ada penelitian, sudah menyebarkan mencari responden, menyebarkan angket, kemudian wawancara. Saya tidak yakin, terus terang, saya sendiri tidak yakin untuk sekolah saya bisa mencapai itu, terus terang begitu. Karena FGD 2 itu nanti tanggal 14. Ini sudah tanggal 7, berarti apakah mungkin naskah akademik itu muncul hasil dalam waktu 1 minggu, padahal pekerjaan kami terus terang. Ini bulan November, ini kepala sekolah diminta untuk yang pertama dari dinas ada PKKS, penilaian kinerja kepala sekolah, ada PKG, kemudian dari yayasan itu ada DP3, itu semuanya di bulan ini. Terus ini realitanya seperti itu. Iya. Kami juga kami memang punya tim. Tapi tim pun itu juga banyak kesibukan, terus terang banyak kesibukan. Maka kami akan tetap mencoba berusaha semaksimal mungkin. Ibaratnya ya kalau belum maksimal nanti ya mohon maaf, tapi kami akan coba. Kami akan coba membuat naskah akademik ini, karena bayangan saya naskah akademik ini kalau penelitian, kalau memang pengen hasilnya bagus,
kemudian ada kuantitatif, kualitatif, segala macam itu ya, itu butuh 1 minggu jelas tidak mungkin. Itu seperti Bandung Bondowoso itu nanti. Nah, mungkin kalau yang Kalimantan apakah tahu Bandung Bondowoso ya? Itu ya. itu seperti itu. Jadi saya dengan Pak Kris dan teman-teman itu ya akan tetap berusaha. Ini ya memang dalam proses, tetapi untuk naskah akademik yang betul-betul punya nilai ilmiah, saya terus terang pesimis. Terus terang saya pribadi pesimis. Karena itu butuh proses. Nah, barangkali dari tim apakah ada mungkin apa ya sumber-sumber akademik yang mungkin bisa kami jadikan referensi, mungkin buku apa, buku ini, karangan ini, terbitan ini, begitu barangkali. Syukur-syukur malah dipinjemi, kebetulan saya di Semarang bisa ambil di Yayasan PL misalnya, ada buku ini yuk, nah mungkin nggak bisa kami pinjam, begitu barangkali loh ya. Sehingga yang menjadi apa ya, pekerjaan kami itu landasannya juga jelas, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tadi coba buka apa, Google Classroom yang FGD tapi masih kosong. Nah, apakah mungkin seperti materi-materi yang Suster share tadi itu nanti bisa juga ditempelkan di Google Classroom itu, sehingga siapa tahu ada yang butuh itu bisa diambil, begitu Suster. Karena saya buka tadi kok ya isinya sebatas salam kenal, kami dari ini, salam kenal, jadi belum ada materi apapun yang padahal FGD-nya sudah jalan, ini sudah coaching klinik, begitu. Itu jadi terus terang saya tidak ingin menebar pesimisme, tapi saya hanya mengenai realitanya saja. Kalau naskah akademik waktu 1 minggu itu ibaratnya ya seperti Bandung Bondowoso itu tadi, hasilnya pun nanti juga tidak akan maksimal. Begitu Suster, Bapak Ibu, mohon maaf kalau kurang berkenan, tapi saya hanya menyampaikan sesuatu yang saya rasakan. Begitu, terima kasih. Tidak apa-apa Pak, kita di sini di forum ini saya pikir tidak ada maksud yang jelek ya, tetapi bahwa kita mengungkapkan perasaan kita, mengungkapkan pikiran kita, saya pikir itu sesuatu yang baik. Kita percaya tidak ada maksud jelek di situ, ya kan? Mungkin Pak Kris ada tambahan? Ya, sepertinya sebelum. Ya, silakan Pak Kris. Iya, terima kasih Suster, Bapak Ibu semua. Saya menambahkan tadi dari beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Ari terkait dengan FGD ini. Sebagai tindak lanjut, karena tadi kan naskah akademik intinya kan hari ini kan kita arahnya ke naskah akademik. Apakah dengar suara saya? Bapak Ibu, Suster? Agak putus-putus sedikit, Pak. Dengar suara saya, Suster, Bapak Ibu? Dengar, Pak. Cuma agak putus-putus. Ini sudah dengar, gitu? Agak putus-putus ya, Pak. Oke. Ini sudah dengar ya, Suster? Sudah, Pak. Ari? Oh ya, terima kasih. Intinya kita kan akan menghasilkan sebuah naskah akademik. Lalu nanti untuk kelanjutan POP juga kan itu kan berkelanjutan ya, Suster? Iya. Berkelanjutan. Nah, supaya nanti supaya mendapatkan hasil yang maksimal, dan juga tidak hanya sekedar kita selesai sampai Desember selesai, lalu nanti kita akan lanjut yang untuk kurikulum berikutnya. Nah, ini berarti untuk kajian saya pun juga belum tahu konsepnya seberapa jauh, artinya yang dihasilkan naskah akademik seperti apa. Tadi mungkin yang ditanyakan dengan Bu Astrid tadi sama, seperti apa sih nanti wujudnya atau sistematika dari atau mungkin saya yang tidak tahu juga, Suster, sistematika dari naskah akademik yang akan dihasilkan. Lalu yang kedua, landasan kurikulum. Tentunya landasan kurikulum tadi kan juga kita mengarahnya kepada referensi-referensi atau mungkin penelitian-penelitian dari kajian-kajian dari beberapa sumber-sumber. Nah, itu kan juga kita butuh waktu yang cukup banyak untuk membuka-buka itu. Sebagai kajian teori, landasan kurikulum saya juga belum jelas itu landasan kurikulum nanti diambil apakah dari para tokoh-tokoh atau buku-buku referensi yang nanti temukan, dari sisi psikologis kita ambil dari bukunya siapa, lalu pengkajiannya seperti apa, dengan cara apa, lalu dari sisi ilmu pengetahuan apakah nanti dari kajian teorinya siapa atau diambil dari jurnal siapa. Lah itu saya belum menangkap dari situ. Nah, nanti apakah yang dihasilkan dari kajian atau mungkin harapan saya di coaching klinik ini
yang saya pikirkan itu nanti kita diarahkan ke situ. Oh, landasan spiritualitas nanti ya seperti ini nanti. Nah, kalau nanti kita sekedar hari ini kita menyampaikan satu persatu, nanti arahnya untuk mendapatkan naskah akademik, saya yakin ya tadi yang Pak Ari, bukan menebar ke pesimisme, ya nanti akan kita berkutat ke nilai core value terus itu nanti, Suster. Lalu menujunya kebijaksanaan, tentang pendidik bagaimana, sosiologis, antropologis itu kajiannya bagaimana, nanti kita juga tidak sampai di situ. Nah, apakah nanti yang di FGD yang kedua nanti, apakah nanti naskah akademik itu, apalagi FGD 1 ini harus menghasilkan naskah akademik. Yang terjadi ya nanti ya tidak memungkinkan, saya yakin tidak memungkinkan dalam waktu 1 minggu yang akan datang sudah selesai naskah akademik itu Suster. Ya coba tadi mungkin sistematika yang diharapkan oleh Bu Astrid tadi, seperti apa toh wujudnya nanti naskah akademik itu seperti apa, lalu sistematika urutannya seperti apa, jadi kita tinggal gampang ketika nanti kita mencari landasan kurikulum dari mana, terus nanti apakah latar belakangnya mungkin tadi bertolak dari kehidupan nyata, nilai-nilai kongregasi, sumber dari kebutuhan anak tadi kan mungkin sebagai bentuk latar belakang, lalu kajian teorinya mungkin dari landasan kurikulum tadi. Nah itu Suster, harapannya nanti di coaching klinik ini ya itu tadi kita diarahkan ke dalam satu sistematika yang bagaimana bentuknya naskah akademik yang kita hasilkan di FGD 1 ini itu Suster. Terima kasih. Terima kasih, Suster. Oke, terima kasih Pak Ari. Pak Christian. Saya akan jawab dari saya, tapi mungkin nanti Bu Dista akan menjawab. Sekali lagi saya mau mengatakan bahwa penggagasnya mereka ya, para Bapak dan Ibu, lalu tentu ahlinya juga mereka. Hanya saya mau mengatakan begini, tadi Pak Ari mengatakan bahwa ini kok waktunya sangat-sangat mepet ya, sangat sedikit. Bagaimana kita membuat naskah akademik? Kalau dalam pikiran saya seperti ini, apa yang bisa kita buat sekarang, kita buatlah dulu. Kita buat dulu, mungkin belum sempurna, tetapi minimal sudah ada gambaran, katakanlah kalau dari segi spiritualitas, dasar spiritualitasnya seperti ini. Mungkin sudah ada kita buat sedikit naskah. Kemudian dasar psikologisnya seperti ini, dasar sosiologi antropologinya seperti ini. Kemudian bahwa ini saya pikir masih akan terus kita sempurnakan. Saya pikir belum selesai di Desember ini, belum selesai secara sempurna, artinya akan terus kita berupaya untuk mengembangkannya. Itu yang saya pikirkan, tapi mungkin ada jawab tanggapan dari Bu Dista untuk menambahkan untuk pertanyaan-pertanyaan Bapak Ari dan Pak Kris. Ya, terima kasih Suster, ini saya mencoba menjawab, sebenarnya bukan ranah saya untuk menjelaskan, tapi kalau untuk naskah akademik ya benar yang dikatakan Suster tadi, memang setidaknya kita sudah punya gambaran apa saja yang akan kita masukkan ke dalam naskah akademik tersebut begitu. Bagaimana landasan-landasan itu tadi dimasukkan, tergantung apa yang sudah ditemukan oleh Bapak Ibu, core value apa saja yang sudah ditemukan, kemudian dimasukkan di 7 unsur budaya itu apakah ada spiritualitasnya itu bagian mana, kemudian dari unsur-unsur yang lain dari mana, itu saya hampir sama sih kayak Suster begitu. Nah nanti untuk formatnya sepertinya sudah di-share oleh narasumber di Google Classroom, apakah sudah Suster Bapak Ibu? Sepertinya sudah ya. Itu contoh format saja karena memang tidak ada format pastinya karena tergantung dengan sekolah Bapak Ibu begitu. Jadi tidak ada format yang fix, tapi kita ada contohnya begitu. Contohnya itu dari sepertinya ada ya Suster ya, naskah akademik yang sudah dibagikan itu di Google Classroom. Yang dibagikan itu saya pikir punya pemerintah, naskah akademik program sekolah penggerak itu dari pemerintah. Coba sambil saya carikan terlebih dahulu Suster ya. Oke. Tapi kalau untuk formatnya memang tidak ada format yang benar-benar fix begitu. Jadi tidak harus sama karena memang setiap budaya kan berbeda begitu. Tidak harus
ada semuanya. Mungkin begitu, Suster Bapak Ibu yang bisa saya jawab. Mungkin nanti untuk lebih lanjutnya coba di FGD kedua atau nanti bisa saya tanyakan lagi ke narasumber. Oke, iya, oke. Terima kasih. Ya. Begitu dulu Pak Ari dan Pak Kris. Semoga tidak semakin bingung. Kalau Ya, semakin terima bingung kasih. juga, mari kita bingung bersama. Tapi saya pikir Sister. masih ada yang bisa kita lakukan. Ya. Dengan terima penuh kasih. pengharapan. Oke, mungkin kita beralih dulu ke sekolah yang lain ya Bapak Ibu. Supaya dari sana nanti kita akan menemukan siapa lagi yang bingung. Kalau bisa kita bantu, kita bantu. Kalau tidak bisa kita bantu, mari kita nanti pergi ke narasumber kita. Usaha Balima apakah sudah datang? Usaha Balima. Belum ada, Suster. Oke. Tapi ini dari SMP Usaba 8, ini ada satu yang baru. Mohon maaf, siapa, Nje? Oh, keluar. Tapi Usaba Ya. 8, Usaba Sudah 8 tadi. kan sudah Ya, bicara. sudah tadi. Oke, baik. Kalau begitu mari kita berangkat ke Jawa, menyeberang ke Jawa.